melalui perayaan Isra, melalui perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mulia ini. Kemudian juga ulun pribadi mengucapkan ampun dan maaf seandainya nantinya di dalam penyampaian ulun ada terdapat sesuatu baik tutur kata, tingkah laku yang kurang bagus dan kurang nyaman. Ulun banyak minta halal, minta maaf, minta redha lawan sempian seberataan. Jemaah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang apabila datangnya bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bulan Mulud, kan macam-macam orang menyambut jalan. Bulan Maulid oke, bulan Mulud oke karena urusan makan. Mungkin bilangnya orang menyorongnya dimakan. Ya itu kalau kalau dimakan orang sakit hati gitu. Bulan Maulid karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Mulud lancar sarwan kita. Berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datangnya bulan Maulid sangat istimewa dengan perayaan Maulidur Rasul, yang mana isinya adalah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk mengetahui, mendalami siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada di mana nama Allah ada. Ketika nama Allah ada, maka nama Nabi pun ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kata-katanya ada lagi kata Muhammadur Rasulullah. Ada kata-kata Nabi Muhammad. Bahkan sedikit kita tentang Isra Mi'raj sedikit lah, tetapi tentang keagungan Nabi. Kita mengenal ketika perayaan Isra dan Mi'raj ada istilah binatang ngarannya burak. Nang mana burak ini kerindangan dengan seseorang yang namanya Muhammad. Nah itu binatang, kerindangan lawan Nabi kita, apalagi manusia. Kemudian kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang bulan Mulud aja ada. Cuman bilangnya bulan Maulid, lebih lagi kita merayakan Maulid. Karena setahun sekali kada. Umajur, setahun sekali lah yang pemulutan kada. Sebenarnya aku aja, ya Allah saben bulan aku aja kita. Ya kan sarawan undangan aku aja lah. Aku aja kita. Bukan beli sarang orang hadir, ya kalau jangan tapi ngalih, ini belum pengalihan itu di balik jagian. Ayo jurang kita kawarongan, akor. Bukan yang baik-baik. Setiap kali perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan tarikh Nabi. Baik dibacakan tentang riwayat Nabi itu di dalam kitab-kitab Maulid. Itu kitab Maulid itu isinya adalah riwayat Nabi. Maulid nang apa aja itu? Baik Maulid Al-Habsyi, baik Maulid Al-Barzanji, baik Maulid Dibai, baik Maulid Syaraful Anam, baik Maulid Diyaul Lami. Banyak kitab-kitab Maulid. Nah, makanya kitab Maulid ini adalah salah satu kitab yang istimewa. Bahaya kitab Maulid menderai kadang-kadang bahan. Ini kitab ini isinya adalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, makanya setiap kita bermulitan hati-hati ada terus tuh bentang. Bentangnya kan nang kesan guring ada, kesan maandak buku Maulid, karena guring ada. Karena dimuliakan di atas lah. Jemaah keluarga peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ini kita akan menceritakan tentang keagungan peringatan Maulid. Karena banyak aja tentang guru-guru yang lain menceritakan keagungan Maulid. Nah kita cari di dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Kita awal mencontoh Nabi, mudahan cinta kita bertambah lawan Rasulullah itu yang kita tembakan. Ada disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang Arab Badawi, Arab Badui, A'rabiyun, ja'a A'rabiyun.
Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu kalau Arabi itu Arab Badawi. Tapi kalau Arabiyun itu Arab kota. Arab itu Arab Badawi. Arab Badawi datang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah datang langsung bertakun lawan Nabi. Karena orang-orang atau orang-orang pedalaman itu terkadang kada bandel lawan Nabi. Tapi Nabi kita kada marah. Karena sarik kada, udah ya, biarkan oleh Nabi. Datang lawan Nabi, bertanya lawan Nabi, apa ujarnya? Mata sa'ah. Wahai Rasulullah, apabila kiamat? Kita takut kiamat. Mata sa'ah, apabila kiamat? Ini bertakunnya sesuatu yang dasar, sesuatu yang hebat yang ditakunakannya. Kemudian Nabi ketika mendengar kata-kata pertanyaan Arab Badawi tadi mata sa'ah, satu riwayat Nabi hendak sembahyang atau satu riwayat dia hendak sembahyang maka takbir bertakun kiamat. Jadi Nabi sembahyang dulu. Ibu totong sembahyang dan Nabi siapa yang bertakun kiamat tadi. Nah ini satu riwayat hadis yang lain. Setelah itu Nabi kita balik bertanya. Jadi ujar Rasulullah, ma'adat tadah. Wahai Arab Badui, apa yang engkau siapkan untuk menyusul hari kiamat? Kata Nabi. Bahasa kitanya, apa gerak sahur dulu bertakun kiamat? Apa sahurnya? Kemudian yang Arab Badui tadi karenanya orang Arab Badui Badawi sehingga menjawab pertanyaan Nabi ini dengan jujur dan polos dan kejujuran. Ujiannya apa? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menyongsong hari kiamat kan banyak ibadah wahai Rasulullah. Kada banyak puasa, kada banyak sembahyang, artinya nang wajib-wajibnya aja ulun gawe Rasulullah. Amal nang sunat-sunatnya ulun kada tapi menggawe, bisa kitanya kuler. Cuman ujarnya apa? Yang kupersiapkan untuk menyusung hari kiamat dua perkara. Yang pertama hubbullah wa hubbi rasulih. Yang pertama cinta dengan Allah, cinta kepada Rasulnya itu engkau. Dua itu aja cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah. Gampang mudahnya. Nabi marah ada. Apa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Puji Nabi kita, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat kata Rasulullah, Allah kumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Itu kecintaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta lawan Nabi itu membawa keberkahan. Cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan kebahagiaan dunia apalagi akhirat. Buktinya Arab Badui cinta muda cinta lawan Nabi. Nanti ujian Nabi ikam di akhirat dikumpulkan lawan siapa yang cintai. Kalau cinta harta bahaya. Cinta dunia kan bahaya lawan kita. Bahaya dunia apalagi akhirat. Kalau di akhirat lamanya hisab. Kalau di dunia sakit hati. Kalau terlalu banyak mencintai dunia, mencintai harta, ketika harta hilang sedih. Tapi kalau cinta dengan Rasulullah membawa kebahagiaan dunia apalagi akhirat. Nah itu yang kita cari adalah cinta kepada Rasulullah dikumpulkan dengan Nabi nanti di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini ditulis oleh seorang ulama di dalam kitab beliau Sa'adatud Dharain. Seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu an ada di dalam kitab sidin yang bernama Sa'adatud Dharain, ada menulis sebuah hadis daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah. Kisahnya Aisyah radhiyallahu an ini pada suatu malam bertepatan di waktu sahur. Di waktu sahur Aisyah ini menjahit pakaian. Mungkin hendak apa wallahu alam, ini menjahit di mana? Waktu sahur menjahit pakaian. Dan setelah menjahit pakaian di waktu sahur, fadallatil idrah. Kalinya jarumnya hilang. Fadallatil idrah. Hilang jarumnya. Jarumnya hilang, waktu bi'as sarat. Lampu mati ulang. Jadi lampu mati, jarum hilang. Yang bentar hilang, kalau jadi gegap, jauh nak gegap depan saja. Ini jarum hilang. Mungkin gegap aja mencari lah mana.
cari mana nih jarumnya, kalau kita sipak kalau kita jijak jarum. Kemudian setelah mencari jarum, pada hal-halihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi masuk ke rumah Aisyah. Nabi kita datang ke rumah Aisyah. Setelah Nabi kita datang, ternyata rumah Aisyah itu terang. Sampai-sampai jarum nanggung guru tadi melihat Aisyah. Bayangkan daripada kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya itulah mukjizat Nabi ngerti. Haruslah Nabi wali Allah kan banyak mangga itu. Contoh, kalau kita di Indonesia ada Habib ngarannya Habib Neon. Itu gelar orang-orang. Di Surabaya ada Habib Neon. Karena sidin itu terang seperti lampu neon. Kan dari kan lampu neon, kalau lampu tajam banget. Jadi sidin bergelar Habib Neon di Surabaya. Waktu mati lampu, awak sidin itu terang. Tuh Habib ya Allah. Ulama wali, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, seorang ulama besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ketika menulis kitab, mengarang kitab, mati lampu habis anunya minyaknya, mati lampu apa nang tarang, telunjuk sidin terang seperti lampu. Ini Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kalau Imam Rafi radhiyallahu anhu, apa yang terang pulpen sidin dawat terang ketika menerangi menulis kitab. Itu para ulama-ulama dulu. Ulama apalagi Nabi. Wali itu jauh derajatnya di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bawah Rasulullah. Para sahabat saja dibanding dengan wali, jauh hebat para sahabat dengan wali-wali Allah. Ulama ada mengatakan wali yang paling tinggi dibanding dengan sahabat, jauh derajatnya tinggi sahabat. Sahabat lawan Nabi apanya? Apalagi Nabi kita, Nabi yang nomor satu daripada sekian banyak Nabi yang berjumlah 124.000 orang. Bayangkan Nabi 124.000 orang. Ranking pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita syukur menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sudah takdir Allah Taala. Nabi Musa sempat minta lawan Allah, Nabi Musa, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kata ujar Allah Taala, kata kaum Musa, jam sudah kau pilih jadi Nabi dan Rasul. Nabi Musa. Jemaah keluarga rahimahumullah, kembali kepada hadis Nabi tadi. Kemudian setelah tarang, jadi ujar Aisyah, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah. Masya Allah, bahasa kitanya terangnya muka engkau wahai Rasulullah. Masya Allah terangnya, muhafian ujar Aisyah. Setelah mendengar kata-kata Aisyah, Nabi kita bersabda, apa ujar Nabi kita? Wailun, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Kata Nabi, celaka Aisyah hai Rasulullah, orang yang kadang kala melihat aku nanti di akhirat. Ini di akhirat. Nabi itu diibaratkan kalau di dalam asrakal anta syamsun anta bedrun. Artinya engkau laksana matahari, engkau laksana bulan. Adalah orang yang kada tahu kalau pinandu lawan matahari adalah tidak. Takutnya orang beritahu tahu matahari, maka matahari haram. Orang kada pernah tahu huruf mana matahari, mana bulan, pada pernah. Daripada saking tarangnya Rasulullah bagaikan matahari, bahkan lebih hebat daripada matahari. Tapi ujian Nabi ada karena di hari kiamat, nah orang kada melihat lawan aku. Alhamdulillah min dzalik. Jadi mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah bertanya, "Faman lam yaraka?" Siapa wahai Rasulullah yang kada kau melihat engkau, sementara engkau di dunia terang, apalagi di akhirat. Ujian Nabi kita al-bakhil, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pamanan. Naudzubillah pamanan. Karena kisah pamanan kada kasudahannya ya Allah. Kada kasudahannya. Ini orang pamalar ini bertemu orang ini sakit hati benar ya. Nah menjadi sakit hati. Ini orang pamalar ini tahu dirinya pamalar. Buktinya disambut orang pamalar ini sarek. Kita orang pamanar, menjadi pamanarnya sarek itu nya. Berarti tahu ya pamanar. Kawarong, takutan, mencari nang pindah habis orang sekitar kawarong. Takutan kalau benar menawariakan nomor orang. Kalau pindah menawariakan nomor orang. Nah, jadi dilihat di warung kok habisan di rumah lagi orangnya. Masih hanya yang kalau mau tengah hari. Tengah hari sisanya ya sudah.
mun lambang bilang keras bener lu kada mau dimakan lagi lu biar tuh mun tengah hari ke warung kita putar melihat orang itu orang lahir. Makanya orang-orang surga itu semuanya orang yang zaki, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang pemurah. Kalau kita hadap berisian sifat ahlu surga di dalam dunia, pemurah, jangan pemalar. Kan pemalar itu kalau bahasa Banjar engken gitu, orang engken gitu. Ingin berajut. Engken berajut. Kan non mati bertamu kapto pala lah, pengaruh lah pala kalanya non mati itu bertamu kap kan pak tuh apa ngarannya semar-semar lah itu lah. Artinya orang ingin itu apa? Katujuh menyamarkan harta itu intinya. Makanya ingin katujuh menyembunyikan harta, peragi susah, peragi kan berduit. Orang ingin itu aman-aman, macam sakit bener kan mau ini usaha. Oh iya, kan itu pulang. Apabila bersyukur aja apabila di dunia aja kisah susah terus, apalagi di akhirat makin susah, disusahkan, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu. Makanya kata ulama orang-orang ingin itu dalam dunia sudah dapat azab apalagi dia kan. Kenapa azabnya? Sakit hati tadi, ketemu orang padanya. Sakit hati itu mungkin udah benar nang duitnya itu tak keluar. Makanya kebiasaan fine. Orang ingin tuh nya kada bisa kalian kada bisa kurangan. Nya bisanya tambah lawan kali. Nya kada mau duitnya itu kurang tuh kada maunya. Apa kada mau dikurang nah, kada mau tuh napa kali tambah kayak apa supaya jadi duit. Itu bang udah intinya itu kayak apa kah supaya jadi duit, membunguli kawan enggak paling jadi duit. Itu orang mungkin tuh nya kada pun kita keluar. Alhamdulillah ini dari siapa karena pemimpin orang-orang yang ingin di akhirat? Karun tuh raja ingin jakat aja kada pun bejakat pun makanya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari ini ulama mengatakan satu tumbang awak itu karun. Sehari satu tumbang awak tinggalan. Lawan harta-hartanya itu karun tinggalan. Sehari satu tumbang awak. Itu di Mesir. Di Mesir itu tempatnya. Ada lah lembah karun ngarannya. Ada di Mesir ada. Lembah karun yang di mana? Di sinilah karun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan bedanya sampai ke dasar bumi yang ketujuh tuh kiamat tuh. Ini kira-kira jauh lagi karunnya Allah udah ada jauh lagi ya Allah kan alasan kiamat kan ya kalau kira-kira jauh lagi itu sebenarnya itu satu tumbang awak. Kembali kepada hadis Nabi. Jadi ujian Nabi, nang kada melihat aku di akhirat itu adalah orang-orang nang pamanar. Kemudian ujian Aisyah siapa gara nang pamanar siapa? Nang pamanar benar siapa? Ujian Nabi alladzi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi. Orang nang kada pun membaca salawat lawan aku ketika mendengar nama mendengar nama Nabi kada pun bersalawat. Kenapa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara bener ya kan? Duit kada, tenaga kada, berucap bener ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kada pun wajar dibalakan Nabi kalau kau melihat nanti di hari kiamat. Jemaah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan belum lagi. Belum tadi ya. Kalau enggak ada pas ada tawa nih. Harus 30 menit dia tadi aja. 30. Karena kontraknya 30. Karena belinya sebelum 30 korupsi amun udah. Tadi kita ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tahu adalah manusia yang paling sempurna. Tidak ada orang yang sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segi apa aja itu. Masalah tinggi Nabi kita adalah tinggi yang sedang. Kemudian masalah rambut Nabi kita rambut yang paling indah. Bicara Nabi adalah bicara yang paling indah. Bahkan palung Nabi adalah harum, lebih harum daripada minyak harum kasturi. Ludah Nabi adalah harum. Ada pernah diriwayatkan dalam satu hadis. Cuman ulun lupa siapa ini riwayatnya. Pernah di zaman Nabi SAW
ada seseorang pemuda nang mana inya ini harum awaknya, harum. Bini nang pemuda tadi nya kawin orang perempuan nang mana bininya ini pakai minyak harum nang apa aja nang bini tetap kalah harum dapat nang laki. Nang bini pakai minyak harum kasturi tetap harum nang laki. Nya harum alami. Ada nang harum olahan lain. Nya harum olahan ini nya harum masak mana. Nah, nya harum pada SD kan. Harum. Jadi hujan nang laki, hujan nang bini. Yang kan itu bang kira-kira lah. Ada nang ada nang berenang. Nah, jadi berenang hanya abahnya anak aja. Kalau berenang ya abah berenang iya. Lopong kita boidan. Ini sarung marung itu kan. Padahal punya laki orang abah. Lagi upacara ayam pian mulut di kampung jangan. Jadi hujan nang bini awak pian ini apa jadi harum? Harumnya lain beda dengan harum biasa. Jadi hujan nang suami nang laki hujannya dulu aku ini pernah karena penyakit getah dulu penyakit getah kan dia nggak tahu kan dulu getaran nah tuh mulai dari sudah dulu getaran ini nyaman aja nih begetaran yang buatnya gerugin kalau gerugin nah gerugin kan ini dari gerugin kamu getah sedikit aja nyaman kamu getah seawakan kamu kuring getah seawakan betis getah belakang getah korok getah bulu getah kepala getah hidung getah telinga getah ada kagak buat datang lawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta doa lawan akhirnya apa dan riwayat itu diceritakan nah pemuda tadi diludahi oleh Nabi dipusut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang getarannya hilang malah tambah harum itu awak pemuda tadi sampai mati daripada kehebatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ini apapun yang diucapkan Nabi, apapun yang dituturkan Nabi, apa yang digawe Nabi, apa yang tingkah laku Nabi, apa yang diulah Nabi, apa yang dimakan Nabi, semuanya itu datang daripada Allah Taala. Karena Nabi ini kadang kayak kita biasa, kalau kita biasa pokoknya ada Nabi. Masyarun walaisa kal asyar. Manusia bukan seperti manusia pada umum itu umumnya. Makanya dibedakan dengan manusia biasa. Di antaranya lagi keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita diistimewakan oleh Allah. Nanti Nabi kita adalah pemegang syafaatul uzma yaumul qiyamah. Nang berani mengucapkan ana laha aja Nabi. Aku yang beri syafaat, aku yang beri syafaat. Kalau Nabi yang bilang terdahulu ada mampu mereka. Ada berani lawan Rasulullah. Datang Nabi Adam pada berani. Datang ke Nabi Nuh pada berani beri syafaat. Datang kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Musa pada berani. Datang Nabi Ibrahim pada berani. Datang kepada Nabi Isa pada berani. Datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita berucap, ana laha. Artinya Nabi kita yang memberi syafaat. Bahkan ulama mengatakan pintu surga tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita masuk dulu ke dalam surga. Itu kunci surga. Makanya kalau kita anak surga, nikmat bertemu dengan Rasulullah, perbanyaklah kita memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian kita, salawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca salawat kepada Nabi sekali, sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali. Baca salawat Nabi, apalagi beribu-ribu salawat. Makanya kebiasaan orang-orang yang ahli salawat itu hidupnya mudah, urusannya mudah, perkaranya mudah, kehidupannya bahagia, rumah tangganya tenang. Kalau orang ahli salawat, orang-orang dulu. Orang dulu amalan apa? Dalailul khairat. Ada yang hafal dalailul khairat, banyak yang hafal dalailul khairat. Matinya pekaramat. Hidupnya pekaramat, matinya pekaramat. Karena pekarami ada ya kalau hidup pekarami, mati pekarami, itu lain. Pekaramat. Karena apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah sumber rahmat bagi seluruh alam semesta.
ada disebutkan di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya. Di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya. Kitab Dalailul Khairat itu semuanya dari awal sampai habis adalah isinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya asal usul kenapa jadi sidin berulah kitab Dalail khusus salawat itu apa? Ada ceritanya. Kisahnya pada suatu hari Imam Jazuli, pengarangnya Imam Jazuli. Beliau itu adalah tinggal di Maroko, daerah Fis.